penyampaian saya. Bukan pertanyaan, Ketika kenyataan. sudah mengikuti ajaran Yesus, sudah ya kalau sudah mengikuti ajaran Yesus dan sudah disunat dan melakukan kehendak Allah, jika sudah bisa pergi ke Bait Allah, apakah diselamatkan? Tidak. Jadi gini, saudaraku, saya sepakat dengan Anda bahwa ajaran agama Samawi itu kalau ingin betul-betul dikatakan pengikut ajaran agama Samawi, maka harus mengikuti para nabi. Betul ya, tadi seperti itu. Baik. Nah, tetapi kamu harus tahu juga, nabi itu diutus dengan timeline yang berbeda. Musa di zamannya, Abraham di zamannya, dan Isa di zamannya. Dan mereka tidak semua diutus itu untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanya Jawab Iman, tempat di mana Islam dan Kristen bertemu dalam ruang diskusi dan debat. Di sini, setiap argumen akan diuji dengan dalil, logika, dan kejujuran berpikir. Para apologet Islam akan menjelaskan kebenaran agama Islam dengan hujah yang kuat, sementara pihak Kristen akan bertanya dan berusaha mempertahankan keyakinannya dengan cara mereka. Ini bukan sekedar diskusi dan debatan, melainkan pembelajaran iman dan logika yang membuka mata kita tentang siapa Tuhan sebenarnya dan bagaimana manusia memahami wahyunya. Nah, singkat kata, mari kita lihat video sekarang. Bila hotel nggak akan berdiri naik kalau gini. aduh, mereka naik. Ini coba kita tengok dulu. Halo. Oke, Syaful Bahri. Halo, selamat siang semua. Ya, silakan. Siang, malaikat Islam Kristen. Doubling aku. Kristen. Ya, silakan Uni, doubling aku. Kristen. Ya, silahkan. Kalau awam bertanya saja, kalau berilmu boleh menjelaskan. Karena kalau tidak berilmu menjelaskan, nanti kami yang minum bodrek, ya. Silakan. Mau menanggapi juga boleh, asal jelas. Halo. Oke. Dari pihak kepercayaan bahwa keselamatan itu melalui Allah ya, dan diutusnya para nabi. Jadi setiap orang yang mengikuti ajaran para nabi pasti selamat. Itu Lanjut. penyampaian saya. Bukan pertanyaan, Ketika kenyataan. sudah mengikuti ajaran Yesus, sudah ya kalau sudah mengikuti ajaran Yesus dan sudah disunat dan melakukan kehendak Allah, jika sudah bisa pergi ke Bait Allah, apakah diselamatkan? Tidak. Itulah. Saya jawab atau Bang Faruk atau siapa yang mau menanggapi? Ya, silakan Uni. Silakan Uni. Izin ya Pak D, izin ya Stadio, izin yang lainnya. Jadi gini, saudaraku, saya sepakat dengan Anda bahwa ajaran agama Samawi itu kalau ingin betul-betul dikatakan pengikut ajaran agama Samawi, maka harus mengikuti para nabi. Betul ya, tadi seperti itu.
Ya. Nah, tetapi kamu harus tahu juga, Nabi itu diutus dengan timeline yang berbeda. Musa di zamannya, Abraham di zamannya, dan Isa di zamannya. Dan mereka tidak semua diutus itu untuk seluruh alam semesta. Ada yang wabil khusus dikhusus untuk Bani Israel saja. Di antaranya ada Nabi Musa dan juga Nabi Isa Al-Masih putra Maryam. Maka yang wajib mengikuti Nabi Isa itu harus dari keturunan Bani Israel. Bani itu berbicara tentang etnis, bukan tentang kampung halaman, wilayah, atau geografis, tapi bicara tentang etnis. Etnis itu maksudnya satu keturunan yang sama, turun-temurun yang telah banyak. Maka mereka disebut dengan Bani Israel, keturunan dari satu tokoh yang bernama Israel. Maka anak cucu dari keturunan Israel ini itu harus mengikuti si Nabi ini. Nah, Nabi Isa Al-Masih putra Maryam diutus di zamannya sendiri membawa Injil, dan dia secara eksplisit di dalam Al-Quran ataupun di dalam kitab Anda menjelaskan bahwa dia diutus untuk Bani Israel. Nah, itu pahami dulu. Lalu ketika Anda mengikuti Yesus, pertanyaannya muncul nanti. Apa yang Anda ikuti dari ajaran Yesus? Dari mana Anda tahu bahwa itu ajaran Yesus? Dan siapa Anda sehingga layak mengikuti ajaran Yesus? Karena setahu saya, Yesus diutus untuk Bani Israel. Maka harus dijawab pertanyaan itu. Oke, Kalau Anda Oke, sebentar. Nanti Anda tanggapi. Kalau seandainya pertanyaan itu dibalik kepada saya, maka saya mampu menjawabnya menggunakan dalil. Contoh, kenapa saya menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW? Karena dia adalah rahmatan untuk sekalian alam. Saya termasuk di dalam alam itu. Tidak ada etnis Sumatera Barat, Bani Israel, Bani Ismail, Bani Arab, tidak ada. Rahmatan lil alamin. Makanya dalam Al-Quran diksinya itu jelas. Ya ayuhan nas, ya manusia, selagi kamu masih manusia, maka kamu harus mengikuti Nabi Muhammad pada zamannya. Nah, dari mana kamu tahu kalau itu ajaran Nabi Muhammad? Karena ada sanad rantai penyambung pembicaraan itu jelas. Secara ilmu, secara ilmiah bisa dikaji. Yang ketiga, apa tadi? Kalau saya balikan kepada kamu, apanya yang saya ikuti dari Nabi Muhammad? Seperti sholat, contoh. Liturgi yang nampak secara harfiah di depan mata kalian. Puasa kami, sholat kami itu mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Artinya beliau pun mempraktikkan hal yang sama. Nah, itu saya mampu menjawab. Kalau pertanyaan itu dilimpahkan ke saya, maka wajar saya bertanya kepada kalian. Kalau kalian tidak mampu menjawab pertanyaan itu, maka kalian tidak bisa dikatakan sebagai sesuatu agama yang benar. Mungkin itu, silakan ditanggapi. Oke. Saya tanggapi dulu mengapa saya harus ikuti Yesus ya. Karena memang Yesus hanya diutus hanya untuk Bani Israel, tetapi pada kebenarannya tidak untuk alam semesta ya, artinya seluruh dunia. Tapi faktanya bahwa orang-orang bangsa Israel melakukan kepercayaan yang sama, melakukan aturan yang sama seperti yang dipercaya oleh orang-orang di luar bangsa Israel. Mengapa itu terjadi? Gimana? Apa sih abang ini? Abang ini bertanya apa? Nggak ngerti. Bertanya. Ini penjelasan atau pernyataan. pertanyaan? Yesus kan hanya diutus untuk Bani Israel. Tetapi orang-orang di bangsa Israel melakukan kepercayaan sama seperti yang dilakukan orang-orang yang di luar bangsa Israel, termasuk saya. Artinya melakukan apa yang diajarkan oleh Yesus. Mengapa jika Yesus hanya untuk Bani Israel, kenapa ajaran itu harus tersebar ke seluruh dunia? Oke, saya jawab. Yang tersebar itu bukan ajaran Yesus, Bang. Yang tersebar ke seluruh dunia itu memenuhi pernyataan Yesus Matius 23 nomor 15, ajaran dari orang yang mengaku serigala berbulu domba, Farisi sesat munafik yang membawa agama sendiri. Karena agama yang tersebar bernama Kristen ini tidak pernah diajarkan oleh Yesus, karena Yesus tidak mengenal Kristen. Kristen pertama sekali disebutkan di Antioquia, dan pada waktu itu Yesus sudah tidak beredar lagi di dunia. Dan yang menggagasnya adalah Paulus dan kawan-kawan.
Dan yang menyebarkannya juga adalah Paulus dan kawan-kawan. Dan ajaran ini tidak pernah diajarkan oleh Yesus, karena Yesus tidak pernah mengajarkan Trinitas, tidak pernah mengajarkan Natalan, tidak pernah mengajarkan seperti yang kalian lakukan di gereja. Bahkan Paulus pun sebenarnya tidak mengajarkan Trinitas. Kalau kalian jeli memahami ayat kalian dalam 1 Korintus pasal 8 nomor 6. Yang mengajarkan ajaran Trinitas fundamentalnya Kristen itu kan Tertullianus yang nggak ada kaitannya dengan Yesus. Yesus itu nama Yunani dari orang Aramaik. Seharusnya dia tidak perlu dipanggil Yesus karena dia nggak mungkin pakai nama us di belakangnya. Sementara penggagas agama kalian yaitu Tritunggal contohnya itu adalah Tertullianus, nggak ada kaitannya dengan Yesus. Maka yang tersebar itu adalah kalian anggap sebagai ajaran Yesus, padahal bukan. Ajaran Yesus itu justru sejalan dengan ajaran Islam. Shema Israel Adonai Eloheinu Echad, Kul huwallahu ahad. Sejalan. Kenapa? Memang Yesus mengatakan masih banyak yang ingin aku sampaikan kepada kalian, tapi kalian belum sanggup menanggungnya. Aku minta kepada Bapakku untuk mengutus roh kebenaran kepada kalian. Artinya Yesus sudah mengklaim bahwa masih banyak ajaran itu yang akan dia sampaikan, tapi kalian belum sanggup saat ini menerima. Maka nanti akan ada ruh. Kenapa dikatakan ruh? Karena orangnya belum lahir. Orang yang belum lahir itu dikatakan ruh, karena yang baru ada adalah ruhnya, belum jasad jasmaninya. Maka ada orang yang menyambung ajaran Yesus sehingga ajaran itu menjadi sangat-sangat luar biasa, bisa diterapkan secara rasional dan juga relevan dengan keadaan manusia sepanjang masa. Tidak ada masa-masa tenggangnya gitu. Kalau ajaran Yahudi itu nggak mungkin diajarkan zaman sekarang. Contoh, apa? Kalau begitu, satu pertanyaan untuk Uni Rifa lagi. Setiap keselamatan yang dijanjikan oleh Allah di dalam kitab Yahudi, keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi. Dan ketika yang dijanjikan oleh Allah dari keturunan Raja Daud, tetapi Yesus lahir tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan dalam kitab Yahudi. Mengapa demikian? Dan mengapa keselamatan itu dikatakan bahwa datang dari bangsa Yahudi? Tolong dijelaskan. Ketika kalian mengklaim keselamatan dari bangsa Yahudi, itu adalah narasi yang digagas oleh orang Yahudi untuk menunjukkan eksklusivitas mereka kepada kalian yang kalian percayai. Kalau memang Tuhan kalian yang kalian imani itu Tuhan yang adil, tidak rasis, bagaimana mungkin keselamatan hanya datang dari bangsa Yahudi? Sementara Yahudi ini adalah orang tegar tengkuk, ular beludak. Bahkan Yesus mengatakan kalian ini keturunan nenek moyang yang membunuhi para nabi. Kalau Anda bilang keselamatan dari Yahudi, maka bukan Yesus yang jadi juru selamat kalian, karena Yesus bukan orang Yahudi dalam tanda kutip makna sesungguhnya, karena dia bukan keturunan dari Yahudi. Dia itu tidak punya bapak. Kalian tidak bisa menunjukkan kepada saya fakta historis bahwa bundanya Yesus itu adalah keturunan Yahudi. Kalau kalian bisa tunjukkan, silakan tunjukkan ke saya. Kalian mengakui bahwa Yesus adalah orang Yahudi karena kalian mendapatkan catatan di kitab Matius dan Lukas yang adalah karangan orang dari pendapat orang yang tidak jelas bahwa Yesus adalah keturunan dari Yosef yang adalah orang Yahudi. Semua silsilah di kitab Lukas pasal 3 nomor 23, Matius pasal 1 ayat 1 sampai sekian-sekian, kalau tidak salah, itu bukan silsilah asli Yesus. Karena Yesus ini bukan hasil dari hubungan badan. Nasabnya tidak sampai kepada Daud. Bahkan kalau Anda betul-betul mau jujur menggunakan kitab perjanjian lama, Anda baca Ulangan pasal 34 nomor 10 ini, brotherku. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Lah, tiba-tiba ada nabi yang bangkit di antara orang Israel bernama Yesus. Justru kitab kalian sendiri kontradiksi dengan keyakinan kalian. Tapi kalau kalian menjadi Islam, semua apa yang tersembunyi diselewengkan akan terbuka dengan terang benderang. Bahwa apa? Bahwa memang Ulangan 18:18 itu ada seorang nabi yang akan bangkit dari saudaranya Israel, yaitu Bani Ismail. Karena Israel itu ya nenek moyangnya adalah Ishak, bapaknya Ishak, Yakub bapaknya Ishak, itu pamannya Ismail.
dari kalangan Nebayot dan Kedar. Makanya di dalam kitab kalian, dalam kitab Yesaya dikatakan nanti akan ada nyanyian baru. Nyanyian baru itu di mana? Di pemukiman yang dihuni oleh Kedar, bukan dihuni oleh Bani Israel. Ya, tidak. Karena Bani Israel itu sudah dikatakan Yesus sebagai tegar tengkuk dan bahkan mengikuti nubuatan Yesaya. Walaupun mereka punya mata tidak melihat, punya telinga tidak mendengar, karena mereka sudah ditutup rahmat dari Tuhan mereka. Itu ada datanya saya. Nih Anda lihat nih. Saya tunjukkan datanya kepada Anda bahwa akan ada nyanyian baru, akan ada tempat nih ya, bentar. Saya pernah posting itu terkait tentang bagaimana Bani Kedar itu menjadi domba-domba Kedar diterima ke bait Tuhan. Kapan itu terjadi? Yang pernah terjadi itu ya anak-anak Kedar, anak-anak Nebayot memang pergi ke Baitullah yang bernama Mekah, bait Allah. Nah, terus kita bahas sekarang tentang tadi apa kata Anda itu? Israel. Saya menunjukin kepada Anda, tapi saya minta izin dulu cari datanya ya. Ini ada datanya, sebentar saya lupa simpan di mana. Bahwa Yesus pernah bicara begini. Mengapa murid Yesus bertanya, kenapa? Bentar saya ambil datanya dulu. Bentar ya, bentar. Ya. Nih, kalau Anda baca, ada di dalam kitab Anda, murid bertanya, kenapa Yesus berbicara menggunakan bahasa perumpamaan? Maka Yesus menjawab, kepadamu diberikan karunia. Nah, kamu pernah dengar ayat itu? Pernah dengar ayat itu? Kepadamu diberikan karunia, mengetahui, bentar, aku lupa ayat itu berapa itu. Bentar. Tapi kepada yang lain tidak. Matius 13 nomor 11. Nih kita baca ini. Nih saya tunjukin ke kamu ya. Jawab Yesus kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tapi kepada mereka tidak. Ini bukti Yesus itu tidak untuk seluruh alam. Karena Yesus sudah tegaskan, dia hanya kepada murid-muridnya saja. Jadi hanya kepada muridnya saja dia mengajarkan Injil. Matius 13 nomor 11. Lanjut kita lihat. Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Karena, kenapa alasannya? Karena setiap yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Jadi kalau kalian tidak beramal soleh, tidak mengikuti Tuhan, kenapa kalian dapat rahmat dari Tuhan? Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Kenapa? Karena sekalipun mereka melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka genaplah nubuatan Yesaya. Apa nubuatan Yesaya? Ini nubuatan Yesaya nih, ya. Kalau kamu lihat nih, ya dalam kitab Yesaya. Sebentar, kita lihat nubuatan Yesaya di sini ternyata ada. Bentar, mana nih? Ada nubuatan Yesaya di Matius 13 nomor 15. Saya ambilkan kamu ayat yang terkorelasi dengan itu ya di dalam. Ini nggak ada korelasi ayatnya, saya susah carinya. Matius pasal 13. Ini, kamu lihat apa nubuatan dari Yesaya ini? Matius pasal 13 nomor 15, teman-teman perhatikan. Nah, coba kamu lihat ini. Ya. Maka kamu lihat ini ya. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti. Dan kamu cross check tanda bintang di sini. Kamu akan dibawa ke ayat Yesaya. Apa dalam kitab Yesaya tertulis? Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh tetapi mengerti jangan, lihatlah sungguh-sungguh tetapi menanggap jangan. Buatlah hati bangsa ini keras dan buatlah telinganya berat mendengar, dan buatlah matanya melekat tertutup supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya, dan mereka mengerti dengan hatinya lalu berbalik dan menjadi sembuh. Memang Tuhan tidak berniat untuk menyembuhkan orang-orang Yahudi ini, tapi yang berusaha disembuhkan Yesus adalah orang-orang yang hilang, artinya orang-orang yang masih tersesat, orang-orang yang tidak menyesatkan seperti Farisi Saduki. Maka mustahil orang Farisi berbalik menyembah kepada Tuhan yang benar, mustahil. Kenapa? Yesaya pasal 6 nomor 9 ayat 10. Yesus pun berkata, kalian ular beludak. Makanya Yesus berkata, hati-hati dengan ragi Farisi. Tiba-tiba kalian malah mempercayai orang Farisi jadi rasul agama kalian. Makanya kalian tersesat jauh. Ini Yesaya sudah menubuatkan orang Farisi itu tidak akan mungkin. Orang Yahudi itu mereka tegar tengkuk.
Makanya mereka sampai detik ini tetap menolak Nabi Isa. Mereka menerima Nabi Muhammad percuma karena mereka menolak Nabi Isa. Tapi kalau mereka menerima Nabi Muhammad, mereka terpaksa menerima Nabi Isa. Sama seperti iblis. Iblis itu ketika mau bertemu Nabi Musa, dia mau bertobat menyembah mengikuti perintah Allah. Lalu Nabi Musa bilang, sujud kepada makamnya Adam. Selagi dia hidup aja aku tak mau, apalagi dia mati. Tegar tengkuk, bebal. Nah, tiba-tiba kalian Kristen mendapatkan informasi dari Yahudi yang tegar tengkuk ini, lalu kalian mengikuti pola berpikir mereka. Pokoknya keselamatan pasti datang dari Israel. Sementara Tuhannya Bani Israel mengatakan seperti Musa ini tidak ada lagi nabi yang dilahirkan dari Bani Israel. Seperti itu. Maka wajarlah kiranya nabi dari Bani Kedar dan Nebayot, karena memang sudah dinubuatkan dalam kitab Yesaya bahwa nanti akan ada nyanyian baru di kediaman Kedar, di padang gurun kediaman Kedar. Itu seperti itu. Nah, Yesaya pasal 42 nomor 11. Nih, kapan ini pernah terjadi? Kalau ini belum pernah terjadi, berarti belum terpenuhi nubuatan ini. Nah, Yesaya pasal 42 nomor 11. Baiklah padang gurun menyaringkan suara dengan kota-kotanya dan dengan desa-desa yang didiami Kedar. Baiklah bersorak-sorak penduduk bukit batu, baiklah mereka berseru-seru dari puncak gunung-gunung. Di mana tempat berserunya Bani Kedar kalau bukan di Mekah Al-Mukarramah? Seperti itu. Jadi, kalau Anda punya pemikiran bahwa keselamatan itu hanya datang dari satu etnis, maka Anda percaya Tuhan itu rasis. Dalam Al-Quran, Allah berkata, yang membedakan kami satu sama lain itu bukan etnis kami. Makanya Nabi Isa itu dilahirkan tanpa bapak, bro. Itu membuktikan bahwa Allah itu mencintai seseorang bukan karena bapak moyangnya, tapi karena memang dia layak untuk dicintai karena akhlaknya. Akhlaknya Nabi Isa itu luar biasa, akhlak ibundanya luar biasa. Ibundanya terjaga dari tatapan pandangan laki-laki, karena memang dia menjaga dirinya. Begitu, karena memang mereka keturunan dari orang-orang yang memang dicintai oleh Allah. Tiba-tiba, ketika dia adalah orang yang dicintai oleh Allah, kalian percaya bahwa dia mati terkutuk. Kan ini tidak sesuai dengan narasi keimanan kalian bahwa kalian memuliakan Yesus. Makanya Yesus berkata, percuma kalian memuliakan dengan mulut, tapi kalian sebenarnya tidak. Kenapa? Karena kalian adalah orang yang tanpa sadar, sebenarnya sadar sebenarnya, menghujat Yesus, mengatakan dia mati terkutuk di tiang salib. Itu penghujatan yang maksimal, yang extraordinary. Tidak ada, belum pernah saya melihat satu agama yang berani terang-terangan menghujat Tuhannya. Cuman kalian, umat Kristiani, yang terang-terangan menjadikan itu sebagai doktrin agama penghujatan terhadap Tuhan, bahwa Yesus mati terkutuk di tiang salib. Belum pernah sepanjang sejarah peradaban agama ada tumbal Tuhan. Baru kalian. Selama ini yang ditumbalkan hanya perawan, anak kecil, manusia. Jadi agama Kristen ini agama extraordinary. Sorry ya, aku harus bilang begitu. Satu-satunya agama yang melazimkan penumbalan terhadap Tuhan, satu-satunya agama yang keselamatannya itu penuh darah manusia dulu gitu. Beda dengan konteks agama samawi, dek. Nah, jadi gitu ya. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa keselamatan itu hanya karena satu etnis saja, ini bukti bahwa kalian itu NPD dan rasis. Seperti itu. Nauzubillah min zalik. Silakan tanggapi. Iya sih, sesuai apa yang disampaikan oleh Uni Rifa, kebenaran masuk dalam hati dan pikiran. Tetapi yang lebih mendalam yang saya akan tanyakan bahwa Uni Rifa tunjukkan bahwa rencana Allah itu akan jatuh kepada satu bangsa, yaitu di dalam Muslim. Oke, saya kasih kamu beberapa jawaban. Kamu tahu tidak, Yesus berkata bahwa aku tinggalkan salom. Aku tinggalkan salom untukmu. Ya, ada. Tuh bentar ya. Yesus ucapkan. Dan Yesus pun mengatakan bahwa kebenaran ini akan menyertai kamu selama-lamanya.
Dan coba kamu tunjukin sama saya, ada aturan agama yang bisa diimplementasikan sepanjang sejarah sejak agama itu muncul, kecuali agama Islam. Hanya Islam yang ketika aturannya itu turun dari Tuhan kepada nabinya dan diajarkan oleh nabinya kepada murid-muridnya, maka ajaran itu apapun kondisi, struktur, geografis, sistem sosial, tidak akan pernah berbenturan dengan akal, hati, dan rasional manusia. Semuanya. Maka ketika dikatakan penuntun itu sebenarnya apa? Kalau kita merujuk kepada roh kebenaran, itu bukan entitas roh yang melayang-layang, dekku. Dalam Al-Quran, yang disebut dengan Ruhul Kudus itu adalah Al-Quran. Al-Quran itu yang menghidupkan. Kenapa Al-Quran bisa dikatakan Ruhul Kudus? Karena Al-Quran adalah panduan berkeyakinan untuk menjalin hubungan dengan Tuhan dan menjalin hubungan dengan manusia. Ada aturan dan panduannya di Al-Quran. Contoh, Qul huwallahu ahad. Jadi ini akan menyertai kita sampai kapanpun. Ajaran menikah, tata cara menikah. Mau kamu orang Arab, orang Papua, orang Malaysia, aturan menikahnya sama. Selama-lamanya akan ada menyertai kamu hukum ini, jalan kebenaran ini. Dan merujuk kepada Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Nabi-nabi itu jalan menuju kebenaran Tuhan. Tapi yang dibawa mereka itu adalah hukum Tuhan, bukan hukum mereka sendiri. Maka hukum itulah yang menjadi asbab orang dikatakan benar kalau dijalankan hukum itu. Matius 7 nomor 15 sampai 21. Silakan kamu baca. Tidak setiap yang memanggil aku Tuhan, Tuhan masuk ke dalam kerajaan Allah, tapi yang mengikuti kehendak Bapakku yang di surga. Apa kehendak Bapa yang di surga? Yang bisa kita pegang, kita ambil garis besar dari ajaran Abrahamik sampai kepada agama Islam ini adalah perjanjian kekal fitrahnya manusia itu dihitam, disunat, dek. Maka agama yang masih menjalankan hukum fitrah itu satu-satunya yang sesuai dengan Abraham itu ya agama samawi, Islam. Yahudi memang, tapi ya boleh dikatakan rasis karena mereka bilang itu hanya untuk mereka. Sementara dalam kitab Kejadian, hukum sunat itu bukan cuma untuk orang Yahudi, tapi untuk budak yang bahkan dibeli dan lahir di rumahnya Abraham. Di sini menunjukkan bahwa ajaran ini tuh konteksnya tuh estafetnya tuh sampai detik ini tuh tidak akan mungkin bisa dibantah, dihilangkan karena ini perjanjian yang kekal. Namun tiba-tiba ada agama yang muncul bernama agama Kristen dari kalangan Paulus mengatakan bahwa sunat nggak penting. Hei, sementara hukum sunat itu bukan tradisi dari mulut ke mulut, tapi itu perintah Tuhan kepada Abraham dan keturunannya. Nebayot dan Kedar adalah keturunan Abraham, berasal dari jalurnya Ismail, karena mau tidak mau dikatakan dia adalah anaknya Abraham. Inilah bukti bahwa nabi-nabi itu seperti membawa tongkat estafet kenabian, dan endingnya di Nabi Muhammad SAW. Kalau begitu Uni Rifa memberikan suatu jalan kebenaran yang meyakinkan ya. Jika sudah sunat dan mengenal Yesus, percaya bahwa semua para nabi datang ke dunia mengatakan bahwa Allah itu maha kuasa, maha ngasih, dan saya berpuasa dan mengikuti ajaran Yesus dan kebaik Allah. Apakah itu tidak cukup untuk menuju keselamatan itu? Silakan Uni Rifa sampaikan. Saya jawab. Pertama, ketika kamu mengklaim saya mengikuti ajaran Yesus, maka harus ada jawaban yang harus kamu jawab dari pertanyaan saya. Dari mana kamu tahu kalau apa yang kamu ikuti diajarkan Yesus? Dari mana kamu tahu itu? Bisa kamu buktikan kepada saya bahwa yang kamu ikuti itu Yesus yang ajarkan. Yang kedua, cara mendekatkan diri kepada Tuhan menurut Yesus itu secara eksplisit seperti apa? Bisa kita temukan sekarang ini. Contoh, ketika Yesus bersujud kepada Tuhan, bagaimana tutorial lengkapnya? Nah, saya kasih kamu satu rahasia. Kalau kita orang berakal dan berpikir, kita tahu bahwa Tuhan itu sudah tahu segala sesuatu sebelum terjadi. Sepakat tidak?
Sepakat. Sepakat. Maka Tuhan yang benar itu tahu kalau nanti Yesus atau Nabi Isa ditolak dan diabaikan. Betul? Betul. Betul. Maka tentulah Tuhan yang Maha Tahu ini tidak mungkin membiarkan kita terombang-ambing dari kesesatan. Maka itu kenapa Ulangan 18:18 kalau kamu baca baik-baik, akan ada seorang nabi seperti Musa. Yesus pun mengatakan, aku meminta kepada Bapakku penolong lain. Maka kalau kamu betul-betul mengikuti Yesus dan Musa, ikutilah kata mereka, ikutilah siapa yang disebut dengan Roh Al-Amin. Satu-satunya nabi yang pernah dipanggil Al-Amin di alam semesta ini hanya Muhammad ibnu Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dari keturunan Bani Quraisy, keturunan bangsawan dari jalur Ismail alaihi salam yang adalah cucu dari cicit dari Abraham atau Ibrahim alaihissalam, yang mana memang Arab itu identik dengan agama Abrahamik karena memang di situ ada warisannya Ibrahim walaupun tidak diakui oleh orang Yahudi, sementara mereka pun berada di Khaybar. Begitu caranya. Kalau kamu memang betul-betul mengikuti Yesus, dari mana kamu tahu ajaran yang kamu ikuti Yesus, ajaran Yesus? Karena tidak ada satupun peninggalan Yesus secara arkeologis bisa kita verifikasi bahwa itu dari Yesus. Manuskrip yang kamu pegang sebagai kitab suci itu, jangankan itu berasal dari Yesus, penulisnya Matius saja ditolak sama gereja Katolik. Karena memang tidak diakui bahwa itu betul-betul secara ilmiah dibuktikan bahwa itu datang dari Matius, Markus, Lukas. Ini saya kasih contoh, ya. Saya kasih contoh datanya tentang penulisan Bible, ya. Ini saya kasih kamu data. Bentar, ya. Mana di sini nih? Nah, ini. Nah, sebelumnya saya bacakan dulu bagaimana pandangan penulis, siapa sih penulis Bible menurut gereja Katolik. Gereja Katolik ini gereja lebih dulu daripada Protestan. Ya, ini kamu bisa dapat di situsnya dari Catholic Identity. Ya, Catholic Identity. Nah, ini siapa yang menulis gospel dan kapan. Nah, kalau kamu mengklaim bahwa ini ajaran Yesus, kamu harus bisa membuktikan deh, karena klaim itu harus dibuktikan. Ternyata penulisan Injil yang menyandang nama Markus tidak diketahui, dekku. Ini satu. Lalu, kepengarangan Injil yang menyandang nama Matius juga tidak pasti. Kemudian, kepengarangan Injil yang menyandang nama Lukas juga tidak pasti, dan ini source-nya dari sebuah layanan dari pendidikan Katolik di Brisbane. Ya, ini Catholic Identity. Begitu juga dengan penulis Yohanes. Kepengarangan Injil yang menyandang nama Yohanes masih menjadi misteri. Dari mana kamu bisa mengklaim bahwa ini adalah ajaran Yesus, sementara penulisan kitab ini dari Matius, Markus, Lukas saja masih diragukan dan bahkan tidak disepakati oleh pihak gereja kalian. Nah, inilah buktinya tidak mungkin Tuhan membiarkan kita terombang-ambing. Kita udah nggak punya manual script yang asli yang ditulis oleh murid-murid Yesus yang betul-betul melihat ketika Yesus lagi mengajar. Yang ada adalah klaim. Maka Tuhan yang benar itu nggak mungkin membiarkan kita terombang-ambing dalam kesesatan. Maka diutuslah seorang rasul untuk seluruh alam yang membawa ajaran yang memang esensinya sama dengan syariat yang berbeda, karena timeline hidup kita sudah berbeda, yang disebut sebagai agama Islam dengan syariatnya syariat Muhammad ibnu Abdullah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yang merupakan datang dari pencipta alam semesta ini, yang Tuhannya bernama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana nama Tuhan ini tidak pernah disematkan kepada seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini, tidak ada satupun. Tapi kalau nama Yesus sudah banyak. Begitulah Allah dengan secara natural menjaga nama Allah. Jadi, dan Nabi Muhammad SAW sebagai seorang nabi itu tidak berbantahan dengan Yesus. Tuhan itu satu ya satu, nggak ada tapinya. Berpuasa diajarkan, dan puasa itu nggak sampai 40 hari 40 malam nggak makan-makan, itu namanya bunuh diri. Karena puasa itu mengajarkan kita untuk bersabar. Maka begitu juga dengan berhaji, sama seperti orang-orang Yahudi yang hagap. Kita juga diajarkan bicara, jadi sama esensinya. Begitu gitu. Benar. Ya, benar sekali. Ini saya tanya yang paling dalam. Jika Allah itu maha adil, mengapa tidak menjadi satu agama di seluruh dunia, dan satu agama itu supaya setiap orang itu bisa diselamatkan? Mengapa demikian harus banyak agama lagi? Ya, Allah sudah menjawab itu di dalam Al-Quran, ya.
Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran bahwa sesungguhnya kalau Allah berkehendak menjadikan kita satu umat saja, mampu Allah melakukan hal itu. Tetapi kenapa kita dibiarkan untuk berbeda? Supaya kita saling menguji satu sama lain. Bagaimanakah, apakah kamu ketika berbeda dengan saya akan menjadi manusia yang tetap memiliki toleransi yang tinggi, atau justru kamu seperti orang-orang Katolik di zaman abad ke-9 menghabisi nyawa orang-orang karena berbeda keyakinan? Kenapa? Kamu, kalau semua orang kaya, maka tidak ada lagi orang miskin. Lalu kepada siapa orang kaya bersedekah? Kalau semua orang sudah Islam, kami berdakwah kepada siapa? Dan bahkan di dalam Al-Quran dikatakan, di dalam riwayat hadis, sesungguhnya umat Islam itu lahirnya fitrahnya Aslam, Muslim, tetapi orang tuanya yang menjadikan mereka Yahudi dan Nasrani. Dan kamu diberikan common sense yang sama, kamu diberikan akal logika yang sama dengan saya. Maka ketika kamu sudah mengkaji dan mencari tahu dan menemukan, lalu kamu menolak, maka tidak ada lagi tanggung jawab kami terhadap kamu, karena kamu yang memilih untuk masuk neraka. Makanya Rasulullah berkata, semua umatku masuk surga kecuali bagi yang tidak mau. Jadi surga dan neraka itu adalah perkara mau dan tidak mau, bukan perkara mampu dan tidak mampu. Jadi mudah saja bagi Allah menciptakan kita satu agama, tapi kalau kita semua satu agama, maka ujian kami yang memiliki ilmu ini kepada siapa mau kami sampaikan? Untuk apa ilmu yang kami cari? Dengan keberadaan kamu sebagai non-muslim, Allah sedang menguji saya dan Bang Faruk dan Pak Desugi dan yang lain di sini, bahwa walaupun kamu Kristen, kami tidak bersikap zolim kepada kamu. Kami tidak mau bersikap zalim karena ketika kami belajar dari pengajaran yang diberikan melalui sirah nabawiyah yang terjadi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam, itu hak beliau sebenarnya. Beliau tidak memberi makan kepada orang kafir, maka Allah berkata, kenapa tidak diberi makan? Dia tidak menyembah kepadamu ya Allah. Apa kata Allah? Bukankah dia adalah ciptaanku? Begitu juga dengan Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Barang siapa yang berlaku zalim kepada kafir zimmi, aku yang akan berurusan berperkara dengannya di yaumul hisab. Maka kalau kita semua Islam, kami belajar Islam ini untuk siapa lagi? Makanya ketika saya belajar ini, saya prioritaskan itu untuk kalian, saudara-saudaraku. Kalian teman-temanku non-muslim yang dilahirkan Kristen, dilahirkan Yahudi, dilahirkan kejawen. Ketika kalian punya common sense mencari tahu, aku membantu kalian untuk mencarikan jawaban buat kalian supaya kalian tidak lama-lama tersesat. Saya belajar itu untuk kalian, bukan untuk jadi PNS. Usia saya sudah 38 tahun. Maka kenapa saya lebih senang ditanya oleh saudara-saudara Kristen? Kenapa? Ya biar semua pengetahuan saya yang sudah saya cari ini dapat saya limpahkan, saya kembalikan kepada Anda, sehingga Anda yang nanti boleh ya mau terima alhamdulillah, tidak juga tidak apa-apa. Tapi ketika yang saya sampaikan ini, saya peringatkan kepada Anda, ketika yang saya sampaikan ini tidak mampu Anda bantah dengan rasional Anda, dengan dalil Anda, dengan akal Anda, dengan kebenaran yang dari perspektif Anda, apa alasan ditolak? Kesombongan, ketakutan ditinggalkan kerabat. Maka ketika Anda lebih takut kepada dunia daripada Tuhan, terimalah tempatmu di neraka jahanam, karena kamu tidak mencintai Tuhan dan tidak takut kepada Tuhan. Yesus sendiri adalah orang yang sangat berserah diri kepada Tuhan. Dia digelari sebagai orang Islam. Kenapa? Islam itu artinya berserah diri. Apa kata Yesus? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan itu adalah karena Allah, dan segala firman yang kau berikan telah kusampaikan kepada mereka karena dia adalah Rasulullah. Maka oleh karena itu adikku, aku menghimbau kepadamu, common sense-mu yang Allah berikan gratis, tidak bayar selama per bulan, itu nggak bayar, seperti kamu bayar listrik. Gunakanlah dengan sebaik-baiknya, berakallah, berfikirlah, gunakan rasiomu. Apa betul Tuhan itu mati di tiang salib karena kehendak iblis? Apa betul Tuhan mengampuni dosa butuh darah manusia? Apa betul Tuhan mengajarkanmu lupa diri dengan bernyanyi di gereja? Apakah betul itu pengajaran Tuhannya agama samawi atau Tuhan agama pagan? Renungkan baik-baik. Apa betul Yesus itu adalah seorang pencipta langit dan bumi, sementara dia adalah anak manusia yang dilahirkan tanpa hubungan biologis, di mana Tuhan mampu menciptakan Adam tanpa ada bapak dan ayah, ibu dan ayah? Apa sulitnya bagi Allah menciptakan manusia tanpa ayah? Apakah betul kamu meyakini bahwa Tuhan yang kamu bilang adil itu justru hanya menyelamatkan Bani Israel saja? Kalau begitu maka Tuhan ini tidak adil, karena adil itu bukan berarti sama, tapi sesuai pada porsinya. Jadi kembali lagi saya lemparkan kepada Anda, wahai saudaraku, dalam Al-Quran Allah katakan
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah, ya manusia. Ingat kata Allah dalam Al-Qur'an itu ya ayuhan nas, manusia, bukan ya Bani Israel. Kamu dipanggil karena kamu manusia. Ya ayuhan nasu ubudu, sembahlah, beribadahlah kepada Rabbmu, rabbakumul ladzi khalaqakum, yang menciptakanmu dan yang menciptakan orang sebelummu, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Apa maksud takwa? Agar kamu tunduk patuh kepada apa yang sudah Allah berikan kepadamu, yaitu hukum, bagaimana cara mendekatkan diri kepada Tuhan, bagaimana hidup bersama keluargamu, bagaimana caramu bertetangga, diajarkan. Kata Rasulullah, tetangga mukmin yang baik, yang bisa menyelamatkan tetangganya dari kejahatan lisan dan tangannya. Mukmin yang baik, yang paling baik kepada istrinya. Itu ajaran Nabi Muhammad SAW. Bagaimana mungkin itu bisa dikatakan ajaran sesat? Bagaimana kemudian Al-Quran dan Hadis mengajarkan yang boleh dinikahi yaitu yang sampai umurnya baligh? Nggak ada. Di dalam Islam itu hanya ajaran kasih saja. Kemudian diajarkan bagaimana supaya menikah itu menjadi sah di mata Tuhan dengan ketentuan seluruh umat Nabi Muhammad sama ketentuannya, kecuali ada, oh bapak saya tidak ada, maka ada solusinya. Puasanya pun sama semua, kecuali sakit ada solusinya. Cara sholatnya pun sama semua, kecuali sakit ada solusinya. Ini ajaran yang relevan. Ini ajaran yang make sense. Ajaran yang benar seharusnya tidak merugikan penganutnya dan tidak merugikan orang lain. Tunjukkan satu ibadah Islam yang merugikan penganut dan orang lain. Kalau saya tanyakan kepada Anda, pikul salib itu ajaran merugikan. Kenapa? Karena manusia diperintahkan untuk menderita. Kami tidak diwajibkan menderita dalam Islam. Yang diwajibkan adalah membela kebenaran, beramar ma'ruf nahi mungkar. Kami upayakan kemuliaan terhadap keluarga kami dan agama kami. Kami diperintahkan begitu. Tidak ada ceritanya di dalam Islam itu diperintahkan Lukas 14:26, barang siapa tidak membenci bapaknya, ibunya, maka tidak bisa jadi pengikutku. Tidak ada seperti itu. Justru ketika kau menjadi mu'alaf, maka orang yang harus kau hormati di kalangan wanita 3 kali derajatnya daripada pria. Ibumu. Padahal arijalu qawwamuna 'alan nisa. Bayangkan itu. Padahal dalilnya laki-laki itu pemimpin bagi an-nisa. Tapi kamu tahu apa kata Rasul saya? Ibumu. Apakah ini ajaran setan? Ini ajaran iblis. Bisakah kamu menunjukkan kepada saya bagaimana cara Yesus menghormati ibunya? Bisakah kamu mengajarkan kepada saya bagaimana tutorial menikah menurut Yesus yang dipandangan Tuhan? Bisakah kamu tunjukkan kepada saya bagaimana cara bersedekah yang baik menurut Yesus? Tidak ada parameternya. Sementara Rasulullah SAW mengajarkan kita sahabat bertanya, wahai sahabatku, aku hanya punya 1 kurma. Ya Rasul, maka kepada siapa aku bersedekah? Apa kata Rasulullah? Kau punya 1 kurma, maka yang paling wajib kau berikan sedekah adalah dirimu sendiri. Ini ajaran yang benar, ajaran yang tidak merendahkan harga dirimu sebagai manusia, justru mengeluarkanmu dari kehewanan, menunjukkan jalan yang benar, bagaimana supaya kau dekat kepada Tuhanmu. Tapi ketika kamu bilang ajaran kami ajaran yang benar, apa ajarannya? Ajaran kasih. Oh ya, bagaimana cara mengasihi dirimu? Kamu mau ubek-ubek 1 kitabmu itu, kamu tidak akan pernah ketemu bagaimana cara mengasihi diri sendiri dalam Bible. Yang ada ajaran pikul salib. Hamba-hamba patuhlah kepada majikan bengis. Perempuan patuhlah kepada segala sesuatu kepada suamimu, tidak boleh minta cerai. Sementara di Islam diajarkan bagaimana cara kamu menghadapi anakmu, diajarkan. Ada Quran surah Luqman, ya. Ada tentang bagaimana Luqman mengajarkan anaknya. Diajarkan dalam Al-Quran. Bagaimana kondisi sebagai seorang istri itu diajarkan dalam Quran surah An-Nisa. Bagaimana tutorial berhaji, diajarkan bagaimana sholat dalam banyak ayat dan surah dalam Al-Quran, dan itu tidak ambigu dan tidak bias. Makanya kami umat Islam ini tidak ada pertentangan di antara kami tentang hal-hal fundamental seperti rukun iman dan rukun Islam. Tidak ada. Rukun Islam dan rukun iman itu tidak ada yang berbantah-bantahan, even dia adalah Syiah sekalipun. Kecuali yang memang mengklaim bahwa oh di rukun iman kami ada, di mana dalilnya? Inilah ajaran yang seharusnya kamu bilang benar, karena kebenaran, kamu tahu tidak teori kebenaran itu? Teori kebenaran itu, statement itu terkorespondensi dan koheren sesuai dengan realitas. Ketika kamu bilang saya pengikut Yesus, apanya yang kamu ikuti dari Yesus?
Kalau saya bisa mengatakan saya Islam, itu saya memang ada dua konsekuensi. Kalau saya katakan Islam, tapi saya tidak mengikuti ajaran Islam, maka saya sejatinya munafik, maka saya sama dengan kaum kafir. Itu kenapa kami umat Islam ini, ketika kami mengaku kami Islam, kami tidak ada enak-enakan gitu. Kami harus mengimplementasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan kami, meletakkan marah dan ramah pada tempatnya. Ketika kami bersalah, Tuhan kami kasih solusi. Apa itu? Bertaubat dan meminta ampun dan perbaiki itu, berhentilah dari perbuatan itu dan berbuat baiklah untuk mengganti perbuatan jahat itu. Jadi ada aturan, ada larangan. Ketika aturan dilanggar, ada solusi. Ketika larangan terlanggar, ada solusi. Itu baru agama benar. Bukan ketika kamu melanggar aturan maka didamaikan. Ya, minum darah Tuhan. Itu tidak men-trigger manusia untuk menjadi lebih baik, justru menjadi NPD. Jadi NPD orang-orang yang pokoknya tenang bro, kita udah jadi anak Tuhan, surga udah kita wariskan bro. Yang penting kita minum darah Tuhan, daging Tuhan. Bahkan salah satu soteriologi Calvinis mengajarkan apa? Keselamatan bukan karena perbuatan baik, bertentangan dengan pengajaran Yesus, di mana Yesus berkata, perempuan ini diampuni dosanya karena dia banyak berbuat kasih. Justru perkataan Yesus sejalan dengan ajaran Nabi Muhammad bahwa Al-Quran menegaskan yang mendapatkan jannah adalah beriman dan beramal soleh. Keduanya ini harus sejalan. Karena yang namanya iman itu ikrarnya di lisan, tasdiknya bil kolbu, dan kemudian diamalkan. Kalau lu cuman bilang gua Islam bro, lu cuman bilang kalau lu Islam, tapi lu tidak menjalankan ajaran Islam, cair dong gitu ya. Insya Allah tabarakallah, buat pemberi gift semoga Allah ampuni dosa saya ya. Itu aja, saya beristighfar aja kepada Allah kalau dapat gift itu ya. Gitu. Terima kasih buat Bang Raja, semoga Allah merahmati. Teman-teman jangan lupa juga dikasih gift saudara kita malaikat hati Santo ini, apresiasi sebagai penanya oten yang luar biasa, jarang-jarang bersabar mendengarkan Bunda Gembala bicara, kemudian pertanyaannya pun berkualitas, bahkan pertanyaannya membuat Bunda Gembala merinding. Ini tanda-tanda orang cerdas. Dalam ranah psikologi, dalam ranah pendidikan, ciri-ciri anak cerdas itu pertanyaannya berkualitas. Pertanyaan dari abang kita ini luar biasa berkualitas. Salam hormat, salam santun, salam toleransi, respect kepada Anda. Kalau bisa dikasih gift teman-teman, luar biasa, jarang-jarang kita ketemu begini. Ya, monggo dilanjut abangku, kalau kepanjangan Bunda Gembala nanti kita penekanan, kita elaborasi lagi, tapi kita penekanan aja. Silakan. Ya, silakan Bang Malik, ya silakan. Luar biasa sekali yang Uni Rifa menjelaskan dan memberitahukan. Saya benar merasakan di hati saya, dan saya sangat meyakinkan itu karena menjelaskan detail dari sejarahnya, dari kebenaran yang ada dalam Bible dan dengan Al-Quran, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi, dan percayalah kepada Allah. Dan dari tadi saya menyimak dan mendengarkan, cuma selama ini yang membuat saya berat itu adalah keikhlasan. Mengapa keikhlasan itu paling terberat di dunia ini? Saya mungkin tanggapi itu, bro. Tugas kita sebagai manusia ini adalah berusaha, belajar, dan mencari. Biarkan semua urusan Tuhan. Tuhan yang berhak menentukan apakah kita ini diselamatkan atau tidak. Tapi percayalah satu hal, dalam Al-Quran saya dijelaskan bahwa Allah saya bukan Tuhan yang zolim. Allah saya itu memiliki sifat yang paling utama yang tiap hari kami sebutkan adalah sifatnya Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka ketika Allah sudah mencintai hambanya, tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang mampu menghalangi ketika hidayah itu sudah masuk ke dalam kolbu. Makanya ada para mu'alaf yang itu walaupun diusir dari rumahnya, walaupun kehilangan harta bendanya, walaupun dia berbeda keyakinan dengan orang tuanya, dia tetap teguh karena tidak ada satupun makhluk yang bisa menghilangkan keimanan di hatinya kalau Allah sudah mengizinkan hidayah itu masuk ke kolbunya. Maka tugas Anda hanyalah usaha dan tunggu itu. Kalau Allah yang lebih tahu isi hati Anda memilih Anda menjadi orang yang beragama Islam, menjadi mu'alaf, dilembutkan hatinya, itu tapi saya pikir ya itu pilihan Anda. Makanya saya bilang surga neraka itu pilihan kita. Bukan karena saya menjelaskan kepada Anda berubah jadi Islam, makanya saya nggak berani mengatakan saya mengislamkan, itu nggak berani. Tetapi Anda yang memilih. Sebenarnya Anda,
para mu'alaf ini, Bang Faruk ini dan teman-teman mu'alaf, ketika mereka menjadi Islam itu bukan karena orang lain, tapi karena pilihan mereka. Kenapa? Berbuih pun mulutnya Bang Faruk dan Bunda Gembala, kalaulah memang kafaro, menutup diri dan tidak mau menerima, jungkir balik Bang Faruk ini kaki ke atas kepala ke bawah, tidak akan ada yang Islam kalau memang orangnya menolak. Maka sesungguhnya adindaku, kembali lagi saya tegaskan perkataan Tuhan saya dan Nabi saya Muhammad SAW yang memuliakan para nabi semuanya. La nufariku baina ahadim min rasul, kata Allah saya, tidak ada perbedaan antara nabi itu dan rasul itu, sama saja mereka dimuliakan. Makanya kami umat Islam tidak berani, wah Nabi Muhammad lebih mulia daripada Nabi Musa. Nggak ada. Di Al-Quran kami nama terbanyak yang disebutkan adalah Nabi Musa. Di Al-Quran kami orang yang dikatakan tidak disentuh oleh setan, bahkan dia wajihan di dunia wal akhirah adalah Nabi Isa. Di Al-Quran kami bapak orang beriman adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kami tidak berani hanya lebih memuliakan Nabi Muhammad. Tidak, Nabi Muhammad pun tidak sudi dia lebih dimuliakan daripada nabi lainnya. Bagaimana mungkin orang ini dikatakan adalah pengikut setan? Dia mengajarkan kepada kami, jangan kami hanya memuliakan satu nabi, karena itu terjadi di sebuah hadis. Ada seorang sahabat yang menampar orang Yahudi karena memuliakan Nabi Musa. Maka sahabat ini merasa tersakiti dengan kemuliaan yang diberikan hanya kepada Nabi Musa. Lalu Nabi Muhammad mengatakan, jangan lebih memuliakan aku daripada Nabi Musa. Kenapa? Waktu aku dibangkitkan kembali, aku melihat Musa juga sudah bangkit memegang aras Allah. Artinya apa? Nabi Muhammad justru mengajarkan kami memuliakan Nabi terdahulu. Masa ini diajarkan adalah ajaran setan? Tidak mungkin seorang yang bernama Muhammad ibnu Abdullah ini ya adalah seorang yang membawa ajaran setan menurut Yesus. Kenapa? Anda baca Matius pasal 7 nomor 18. Kalau Anda betul-betul mengikuti Yesus, Matius pasal 7 nomor 18 ini telak sekali. Ya, kalau kalian bisa membantah, saya tunggu bantahan kalian. Apa kata Yesus terkait nabi palsu? Ciri-ciri nabi palsu itu adalah tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Muhammad ibnu Abdullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari kecil diakui sebagai Al-Amin, bergelar Al-Amin dan amanah terpercaya. Bahkan kafir Quraisy itu kalau mau pergi meninggalkan barangnya kepada Nabi Muhammad ini. Seorang wanita bangsawan kaya raya bernama Khadijah pun mengakui, kamu adalah orang yang menyambung silaturahim, kamu adalah orang baik-baik, nggak mungkin Tuhan menghendaki keburukan terhadapmu. Ketika orang ini khawatir dengan dirinya bertemu dengan malaikat Jibril yang menyampaikan pesan Allah kepadanya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dia turun bertemu istrinya, minta diselimuti. Lalu apa kata istrinya? Istrinya bersaksi orang ini orang baik. Ingat saudaraku, yang paling kenal kita baik buruknya adalah orang terdekat kita. Kalau ada seorang suami dikatakan buruk oleh istrinya, bisa jadi itu benar. Tapi kita selidiki juga dulu. Nah, jadi ketika seorang istri, Sayyidah Khadijah mengatakan, bagaimana mungkin Tuhanmu berkehendak yang buruk kepadamu? Kamu orang yang menyambung silaturahim. Kamu adalah orang baik. Bagaimana mungkin Tuhan berkehendak keburukan kepadamu? Apa kata Yesus? Matius 7:18. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Bagaimana mungkin Muhammad ibnu Abdullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang terakreditasi baik, orang yang dinilai baik, tiba-tiba menjadi pembawa ajaran setan, yang mana ajaran yang dituduhkan ajaran setan adalah berbuat baik kepada istri, ibumu 3 kali dimuliakan, ya, berikan nafkah kepada istrimu, mahar kepada istrimu, lakukan keluargamu dengan cara baik. Maka ini ajaran setan kah? Dan bahkan Yesus menegaskan ciri-ciri nabi palsu itu. Tidak mungkin pohon buruk berbuah baik. Jadi kalau ada seorang Rasul Tuhan, mantan penjahat, pohon yang buruk, kata Yesus tidak mungkin berbuah baik. Ya, maka ketika Nabi Muhammad SAW diklaim oleh Allah dalam Al-Quran, dalam hadis dikatakan dia tidak pernah berdusta. Kalian cuma satu aja bikin agama Islam ini berantakan, tuh cuma satu aja. Sebenarnya banyak ciriin Allah. Cuman saya tantang kalian untuk kalian membuktikan bahwa Islam ini bisa hancur lebur dengan statement kalian. Buktikan kepada saya dari 7.000 hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan beserta hadis maudhu dan doif lainnya. Tunjukkan dalam 114 surah Al-Quran dan literasi dari non-Islam, dari Josephus, dari Plapius, atau siapa nama kok Josephus Plapius, dari siapa namanya Johannes Damaskus, dari Sabeus.
Tunjukkan kepada saya sirah nabawiyah, apapun literasi yang kalian bisa tunjukkan ke hadapan kami umat Islam, tunjukkan satu saja bukti bahwa Nabi saya pernah berbohong. Tunjukkan. Kalau tidak ada bukti Nabi saya pernah berbohong, kenapa Anda tidak percaya kepada yang beliau sampaikan? Apa yang menghalangi Anda? Ikhlas tadi memang. Takut Anda dengan dunia Anda yang tidak hanya duniamu adikku, nggak sampai 100 tahun dek. Saya nih udah 38 tahun, paling banter hidupku tuh 20 tahun udah panjang kali kurasa. Dirimu pun begitu. Andai umurmu 25 sekarang ini, nggak akan nyampe lagi 100 tahun lagi kau hidup dekku. Jangan kau pertaruhkan hidupmu yang cuma 100 tahun ini. Di dalam kitabmu dan di dalam kitab saya, waktu Tuhan dan waktu manusia itu berbeda ribuan kali lipat. Ketika kita di hadapan Tuhan itu lama panjangnya, jangan sia-siakan waktumu menyembah kepada sesuatu yang bukan Tuhan, mengikuti yang bukan firman Tuhan, menjalankan ajaran yang dibawa oleh manusia yang tidak ada kaitannya dengan nabi-nabi agama samawi. Berbahaya untuk berbahaya untuk keselamatan akhiratmu. Itu yang paling panjang kehidupanmu. Renungkan itu, jangan pertaruhkan dekku. Ingat sekali lagi ini, makananmu yang kau makan seenak apapun, rendang cap uniriva yang kau makan itu hanya sampai di tenggorokan ini. Berapa jengkal kenikmatannya dek? Ketika makanan masuk ke lambung, kau masih merasakan nikmatnya? Tidak, bahkan kau keluarkan lagi dari lambungmu itu sudah muntahan yang menjijikkan. Makanan yang kau cicip itu tidak sampai 2 jam kau kunyah-kunyah, enak, tidak ada dek. Ketika lambungmu sudah penuh, rasa keinginan makan itu pun terhenti dek. Artinya kenikmatan dunia ini hanya hitungan detik saja, menit saja. Begitu juga ketika kau berhubungan badan dengan istrimu, nggak ada kau yang nyampe 2 hari 2 malam menikmati klimaks itu. Begitu juga ketika kau berpakaian bagus, memiliki tas mahal, tas mewah, nggak ada kau nikmati itu 200 tahun kau pakai. Rumah yang kau dirikan megah mewah itu nggak akan kau tempati selama 300 tahun dekku. Apa yang kau takutkan? Sedangkan tangan kau yang memegang kekuasaan di tanganmu ini aja, tanganmu ini dalam sepersekian tahun lagi sudah bergetar. Nggak ada lagi kekuatannya. Itu yang kau takutkan hilang dari dalam hidupmu. Orang tuamu yang melahirkanmu, yang memberikan makan kepadamu, tidak mampu menyelamatkan kau dari liang neraka kalau kau tidak menyembah kepada Tuhan yang benar. Tapi ketika kau menyembah Tuhan yang benar, kau insya Allah diberi kesempatan menyelamatkan menyelamatkan mamamu dan bapakmu selagi mereka masih hidup. Masih ada potensi kau menggeret mereka ke dalam surga Tuhan. Tapi ketika kau ketakutan, kau takut tidak dapat apa-apa di dunia ini, ya Allah, dek, kau lihat orang-orang yang kaya raya itu, mereka mencari harta benda setelah terkumpul, akhirnya mereka keluarkan uang untuk apa? Botok, suntik putih, membuat kerutan hilang, yang itu hanya bertahan berapa tahun. Setelah itu ketika umur 60 tahun, mereka sibuk cari Tuhan. Sibuk mereka beramal, saya mau bersedekah ke sana kemari, ke sana kemari. Ketika muda mereka kejar dunia. Jangan dek kau pertaruhkan akhiratmu adekku. Bayangkan dek, seandainya Yesus itu Tuhan, ya, seandainya Yesus itu Tuhan, surga yang dijanjikan surga seperti apa? Kau tidak lagi suami istri dengan istrimu, kau tidak lagi melihat ibumu dalam keadaannya sebagai ibu, bahkan kau pun dijanjikan dengan surga yang, mohon maaf kata beberapa Kristen, tidak ada kelamin lagi, tidak ada kenikmatan apapun. Apa betul seperti itu yang dijanjikan oleh Tuhan? Bayangkan ketika Yesus itu betul-betul Tuhan, kamu akan sesurga dengan Hitler. Hitler membunuh 6 juta jiwa Yahudi, tapi dia masuk surga dek. Kenapa? Darah Yesus. Bayangkan kalau kamu adalah Yesus betul-betul Tuhan, yang masuk surga adalah pemakai narkoboy di Philadelphia karena darah Yesus. Gak peduli mereka, gak peduli mereka itu baik dan buruknya, yang penting darah Yesus. Bayangkan deh, kamu izin Uni, ya silakan bang. Mungkin mau saya tambahkan sedikit, ya.
Di sini kali ini Bang Faruk coba sampaikan kepada si malaikatnya itu dengan dalil akli. Akli yang kugunakan ini adalah akli ketika aku masih Kristen dulu, sama seperti dia ini. Tadi kan si malaikat ini kan mengutip kata ikhlas, betul malaikat? Malaikat. Yang penting ada ikhlas di dalam diri kan gitu malaikat. Malaikat. Kamu tadi Halo, mengatakan Dek. ada ikhlas nggak? Jadi Halo. berangkat deh. Halo dekku, coba dibuka Malaikat. mic-nya. Ketiduran dia gara-gara aku bang. Jadi begini bunyinya. Ini buat teman-teman juga di bawah menyimak ya. Teman-teman Kristen pernah berpikir nggak? Pernah berpikir nggak? Ikhlas ini, kata ikhlas ini harus ada di dalam diri Kristen atau ada di dalam diri Tuhannya? Kenapa saya tanyakan ini? Ini pemikiran saya dulu. Ketika di Kristen, saya yang harus ikhlas bertobat kepada Tuhan, atau Tuhan yang harus bersedia, atau Tuhan yang harus ikhlas mati untuk saya? Gimana coba? Saya yang harus ikhlas, taubat, minta ampun kepada Tuhanku atas dosa-dosaku, atau Tuhanku yang harus ikhlas mati untukku? Dogma dan doktrin dalam iman Kristen ya selalu menggiring Tuhan itu yang harus mati, harus ikhlas mati untuk kami. Berarti di dalam iman Kristen kan gitu, di dalam iman Kristen yang memiliki sifat ikhlas itu harus Tuhan, bukan hamba. Nah, ketika sifat ikhlas itu harus ada pada diri Tuhan, tak harus ada pada diri hamba. Tanya teman-teman Kristen dalam dirimu sendiri, sebenarnya Tuhan itu siapa? Yesus atau kalian? Siapa yang jadi Tuhan sebenarnya? Sebenarnya siapa yang kau pertuhankan? Kamu yang mempertuhankan Yesus atau kamu yang mempertuhankan dirimu sendiri? Karena apa kau bilang katakan gitu Faruk? Karena kamu yang memaksakan harus ada keikhlasan dalam diri Yesus ketika dia mati untuk kamu di kayu salib menebus dosa-dosa. Malaikat. Mungkin dia ini Bang Faruk, mungkin kita kasih kesempatan ini dulu. Bang, aku teleponan dulu, dilanjut ya Bang, aku close cam ya Bang. Ya, siap ini. Jadi pemikiran-pemikiran seperti itu, ya, itu nggak akan hadir dalam diri kita kalau kita tidak berupaya menghadirkan pemikiran itu dalam pikiran kita. Kalau kita tidak berupaya menggunakan akal kita, masuk akal nggak teman-teman? Kan masuk akal. Dalam iman mereka, Tuhan itu yang harus ikhlas. Ikhlas apa? Dia harus ikhlas turun ke dunia jadi manusia melalui rahim Maria. Dia harus ikhlas diolok-olok, dia harus ikhlas dianiaya, dia harus ikhlas dimaki-maki, diludahin, dia harus ikhlas dibunuh. Semua keikhlasan itu harus ada pada diri Tuhan. Sementara umatnya Kristen nggak perlu ikhlas. Mereka hanya ikhlas pada satu hal apa? Mereka ikhlas menerima Tuhan mati untuk menebus dosa-dosanya. Yang jadi pertanyaan, masuk akal nggak? Ketika Tuhan yang dipaksakan ikhlas, sementara hamba memaksakan keikhlasan harus ada pada diri Tuhan. Makanya ya saran saya buat si malaikat ya, sebenarnya hidayah itu sudah ada di depan matamu seiring ketika di awal sekali kau mencari kebenaran dalam dirimu, tapi hanya kau dan Allah lah yang tahu hal apa yang membuatmu menahan diri dari hidayah yang telah ada di depan matamu. Alhamdulillah, diskusi ini mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, tetapi kesempatan untuk saling memahami. Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tetapi semua manusia sama dalam pencarian akan kebenaran dan kedamaian. Semoga diskusi ini membuka hati, meluruskan pandangan, dan menguatkan iman kita untuk terus belajar tanpa merasa paling benar sendiri. Jika ada hal yang menurutmu menarik, menantang, atau mungkin bertentangan dengan pandanganmu, sampaikanlah dengan cara yang baik dan beradab di kolom komentar. Karena sesungguhnya adab dalam komentar adalah cerminan dari keimanan seseorang.
Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sampai ketemu lagi dan tunggu video selanjutnya diskusi dan debat apologetik Islam dengan oknum Kristen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.